Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Dr. Hajah Titin Kusmariatin, seorang pensiunan ASN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, akan berbincang-bincang tentang suksesnya kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang Ibu Dr. Titin Kusmariatin di Susilawati Susmono Official. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberi kekuatan, kesehatan untuk melangkah. Ya, alhamdulillah ya Bu, bisa mengisi topik dalam aransemen kehidupan. Dan topik yang ke-50, Ibu mengambil tema suksesnya kehidupan, begitu? Ya, apa yang mendorong Ibu untuk mengambil topik ini? Ya, yang mendorong saya untuk mengambil topik ini adalah perjalanan kehidupan saya yang tadinya yang saya anggap tuh sukses kehidupan ini, sukses ya punya harta banyak, jabatan penting gitu ya. Tadinya Ya, begitu. Sekarang? Yang pernah saya alami begitu Ya. loh. Tapi kok kayaknya begitu aja, lewat gitu aja gitu, nggak nggak abadi begitu loh, terus hilang lenyap, kayak nggak berkesan gitu loh. Terus akhirnya saya belajar mengikuti, ternyata suksesnya kehidupan itu adalah kehidupan nanti di yang abadi, di alam akhirat. Kalau di dunia ini kita tuh diutus Allah sebagai khalifah untuk mendapatkan, mencari bekal untuk pulang dengan selamat. Bagaimana caranya bekal itu? Bukan dengan menumpuk harta atau mengejar jabatan, posisi, tetapi beramal kebaikan yang diridhoi Allah. Jadi berusaha untuk bagaimana hidup saya ini bermanfaat gitu Bu, bagi keluarga, bagi lingkungan gitu. Iya. Intinya sukses kehidupan yang pandangannya pada umumnya menurut Bu Titin itu secara umum. Tetapi suksesnya kehidupan itu harusnya dari umum menjadi jembatan amal kebaikan untuk menuju suksesnya kehidupan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah sukses kehidupan nanti. Iya, yang abadi. Nah, ini sekarang ini jalannya menuju sukses kehidupan yang hakiki itu begitu Bu. Iya. Jadi saya sedang berjuang begitulah Bu ya, untuk bagaimana bisa mencontoh para nabi, para wali Allah. Ya. Kalau suksesnya kehidupan itu diawali jembatannya lagi bukan hanya amal kebaikan, tapi banyak sekali jembatannya. Nah, bagaimana cara meniti jembatan itu supaya tetap berjalan? Bagaimana? Untuk meniti jembatan itu bermacam-macam ya Bu ya, karena dalam kehidupan ini kan banyak ujian, cobaan itu. Allah ingin melihat, oh si Titin ini gimana nih kalau saya uji gini, masih tetap teguh apa kukuh nggak gitu loh di jalan gitu. Alhamdulillah ya Bu, saya menemukan guru. Saya cari kemana-mana Bu ya, setelah diuji Allah. Ya silakan dikeluarkan, tidak apa-apa. Itu adalah suatu, setelah ke belakang saya mendapatkan hikmah bahwa Allah itu sayang sama saya, sayang banget sama saya Bu, sehingga saya bertemu dengan seorang guru yang membimbing saya, menuntut saya. Jadi udah waktu diuji begitu, saya memang down, tapi dengan begitu itu saya, Allah tuh sayang sama saya. Ibarat saya dijewer gitu loh Bu, dibenturin kepala saya, kamu ingat tuh, kamu dikasih harta ke jalan-jalan ke luar negeri, enak-enak senang-senang, tapi kamu lupa, lalai gitu. Iya. Dijewer, ditegur gitu loh. Iya. Ya akhirnya saya introspeksi diri, renung gitu, ya Allah, harus saya mencari dari satu sisi, sampai akhirnya bertemu lah seorang guru yang menuntut saya. Saya bersyukur sekali. Ibu menyadarinya itu bahwa sukses yang Ibu raih hanyalah jalan menuju sukses kehidupan. Iya. Begitu. Iya. Nah, kesadaran itu sampai puncak kesadaran. Iya. Puncaknya, klimaks. Klimaks. Ya, tidak akan lagi mengulangi hal-hal yang
salah yang begitu. salah, iya. Ya. Karena selama ini kan karena hawa nafsu, Kelalaian itu. kelalaian Ya. itu ya. Ya itulah. Jembatan itu selama kita masih bernyawa, Ibu tetap meniti jembatan itu untuk menuju sukses Ya, kehidupan ya, itu yang ya, sebenarnya. ya. Saya selalu berhati-hati apakah ini Allah ridho apa tidak Ya, saya meniti ya, jalan ya. itu gitu. Saya ingin amal ibadah Takut saya. keluar malah dari jembatan itu. Iya, takut Mengerikan. kepleset, Jadi iya. padahal sukses dunia adalah jembatan menuju Jembatan, sukses iya, hakiki itu. Iya gitu. Takut. Ya. Ya selalu mohon kekuatan dari Allah, petunjuk Allah. Jangan sampai saya kepleset lagi gitu loh. Jangan keluar sampai itu. Ya, sudah sulit menemukan jembatan, bertemu, lalu sukses dalam dunia ini, menganggap itu sukses kehidupan. Iya gitu. Iya, iya. Itu banyak ya Bu, yang mungkin betul, orang ya. menganggap bahwa dunia ini suksesnya kehidupan ya. Iya, Padahal dunia ini jembatan ya Bu, Jembatan, hanya samudra iya. sesaat ya. Sesaat aja gitu. Iya, Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget, alhamdulillah. Ya, semua itu Dermaga kapal berlayar berlabuh sesaat ya Bu. Iya. Habis itu kita harus kembali lagi berlayar begitu Iya, kan. iya. Nah, Senang. sebelum Sebelah ya, kita terus. dipanggil, Ibu menyadari bahwa jembatan itu tetap kita lalui dengan hati-hati. Iya, harus. Sekarang ini. Iya, Bu. Harus, apalagi usia terus makin kita nggak tahu ya kapan. Ibu sekarang berapa Bu? 71, Bu. Subhanallah Ibu, Iya. diberi bonus banyak ya Bu ya. 71 ya. Masih diberi kesempatan ya Allah. Luar biasa ya Ibu, seorang dokter Titin ya. Seorang yang juga dari fakultas kedokteran ternama, fakultas yang Iya, Ibu sudah mengantar Ibu menjadi seorang ASN ya. iya. Sebagai pengabdi ya kepada masyarakat. Sekarang sudah pensiun, lalu merasa sukses begitu ya Bu. Bu sukses merasa bukan sukses Bu, baru merasa. Baru merasa rasa. Merasa sukses bukan sukses ya Bu. Bukan yang sebenarnya. Ya, kalau suksesnya kehidupan itu bukan merasa sukses Bu. Bukan merasa sukses. Iya. Yang dirasakan menitinya jalan suksesnya Iya, itu itu di dunia ini Iya, ya. menitinya itu banyak. Ya, suka duka itulah apa ya. Jadi saya bisa menikmati waktu meniti jembatan itu. Oh begini, oh begitu, oh gini, oh gitu. Jadi ya Allah. Intinya Ibu sudah mulai berempati terhadap Ibu ya. Iya. Bagaimana nanti berempati terhadap lingkungan, anak Iya. dan keluarga, Keluarga. handai tolan, kerabat. Kalau dia dalam meniti itu keluar dari Iya, titian. iya. Saya sedih gitu loh Bu. Sedih. Kalau ikut sedih kalau lingkungan saya sedih. Ya Allah. Saya Nanti merasa sukses. Padahal bukan sukses. Sedang meniti jalan. Kalau kita jembatan penyeberangan lautan, lalu dicor ada jembatan seperti di Surabaya, di mana-mana di antar pulau misalnya. Orang lagi menyeberang di atas lautan. Bagaimana kalau ada ombak 100 meter digulung ombak mobil ombak, itu? iya. Bagaimana kita merasakan begitu? Nah, itulah merasa sukses. Merasa sukses. Padahal belum sampai di perjalanan di ujungnya. Iya. Pada saat di ujungnya juga belum sampai lagi ada titik akhirnya. Iya, memang Ya, harus sukses kehidupan itu. Kita sedang meniti Bu jalan untuk menuju sukses yang sebenarnya. Tetapi suksesnya kehidupan itu bukan di dunia karena itu jalan. jalan Jalan. untuk meraih sukses yang hakiki. Nah, itu. Nah, itu kita harus ihsan kan. Iya, Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang ihsan? Kalau di jalan dia keluar. iya. Ya untuk menjadi ihsan itu memang berat, perjuangan yang pokoknya melawan ego kan, kita masih ada ego, Harus nol Bu egonya Iya, ya, iya, harus nol. netral ya, Iya, tidak harus boleh ada atau posisi maju dan Iya. mundur ya, iya. N tetap N ya. Terus ya Allah, di sini kalau denger itu loh lagu Ibu, Allah, saya mau nangis di sini. Nangis, Ibu selalu nangis. Kemarin Mas Kadar di sini dia
merekam lagu itu dengan masterpiece yang saya bawakan, Carilah Allah. Iya, Itu lagu yang direkam dengan aransemen kan Mas Alex, tetapi dia tidak dengan aransemen itu yang dia nyanyikan dan video klip itu saat dia kelas 1 SMA. Beliau sekarang sudah imam Istiqlal. Nah, bagaimana dia menyanyikan lagu itu tetap utuh, tetap ingat, tidak lupa. Saya tanyakan yang mana lagu itu. Jadi intinya selama manusia masih ada nyawa di kandung badan, jangan lalai bahwa ini semua jembatan kita. Kita sedang meniti. jembatan. Nah, kalau sudah berakhir seperti almarhum Pak Susmono udah selesai meniti iya, jembatan udah selesai meniti. itu. Alhamdulillah. Selama masih ada nyawa di kandung badan, Meniti kita terus. terus harus waspada, mawas diri. Dalam bahasa Jawanya ngadi sariro. Ngadi saliro. Ya, kita ini sariro saat ini. Iya. Nah, ngadi sariro ini selalu mawas diri bahwa kita sedang berada di jembatan. Jembatan itu kiri kanannya ada yang jurang, ada yang sungai, ada lautan. Kesabaran untuk meniti sampai ke ujung perjalanan. Ujungnya adalah kematian. Kematian. Ya, Itulah sukses kehidupan. Ujungnya itu seperti apa? Iya itu. Saya kan selalu ingat, ya Allah, suatu waktu saya mati, saya belum selesai perjuangan saya, amal ibadah saya belum cukup untuk itu menyelesaikan. Aduh, ya saya mohon Jadi aja Ibu selalu berdoa. alhamdulillah ya Bu ya, menyadari bahwa puncak kesadaran itu kita tidak sedikit pun merasa sukses di dunia ini. Iya, aduh. Ya, Merasa sukses bukan sukses. bukan sukses yang sebenarnya. Karena jembatannya tadi roboh di ujungnya nanti. Iya. Pas menuju kematian, Iya. kita tidak punya jembatan nantinya. Jadi kita harus mawas diri. Mawas diri. Ya ngadi sariro tadi, kita Ngadi sariro, mawas diri. Semua aransemen kehidupan ini ngadi sariro. Ngadi saliro. Tetapi ada ngadi sarironya, jembatannya menuju yang tadi ihsan, sudah kepada bawono nanti. Iya. Nah, begitu kan, bawono itu kan pasti menungso dan juga bongso. Kita di mana berpijaknya kan, bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, bagaimana pandangan Ibu Titin kalau ihsan itu keluar dari jembatan sedangkan yang masih dituju masih jauh, merasa sudah lelah. Aku sudah berbuat baik banyak sekali, dihitung sehingga dia tidak mau lagi berbuat. Karena sudah merasa sudah selesai, aku sudah banyak berbuat. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Padahal jembatannya masih panjang. Nyawanya ingin diberikan Tuhan 10 tahun. Dia sudah menyatakan selesai hari ini. Bagaimana? Pandangan seperti itu sebenarnya salah ya. Rasa udah puas. Padahal kita kan nggak tahu Tuhan umur kita tuh sampai di mana. Rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Harus siap terus. Betul. Mawas diri, ngadi sariro terus. Iya. Walaupun ada di bongso, menungso dan bawono. Ya, mikirin orang banyak, ihsan itu walaupun di bawono kita tidak boleh melupakan artinya ya Bu ya. Ibu sebagai narasumber di dalam sukses kehidupan ini sudah sangat menyadari ya Bu ya, seorang dokter yang harusnya logika berpikir itu juga memikirkan keselamatan diri sendiri. Intinya begitu ya Bu ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan supaya jembatannya ini kalau melihat orang yang keluar jangan, apakah yang dilakukan Bu? Ya saya selalu berusaha untuk mengingatkan gitu ya. Ini janganlah begitu, dan selalu mendoakan gitu. Semoga kan yang kuasa membolak-balikan hati kan Allah ya. Saya mendoakan ya Allah sampai nangis-nangis saya mendoakan. Apalagi misalnya kita ngadi sarironya di jembatan yang sama. Seluruh dunia sama. Mawas diri sama. Waskitonya sama. Tetapi jembatannya merasa itu yang paling cepat. Pindah rel dari rel yang kecepatannya yang 3 rel, 2 rel jadi kecepatan tinggi, monorel. Tetapi ternyata tidak sampai juga di pertengahan atau di penghujungnya kadangkala ada kejadian yang sangat tidak diduga-duga. Makanya kita bersyukur setiap apa yang diberi ya Bu. Alhamdulillah. Jangan menoleh yang lain ya Bu. Rumput yang lain tuh hijau di rumah orang lain ya Bu ya. Ya saya sih pokoknya bersyukur. Saya tuh kalau ketemu teman kumpul gitu semangat gitu. Melihat rumput yang lain di rumah sebelah hijau ya Bu, atau melihat
suami orang lain, wah suami aku begini ya Bu, atau melihat istri yang lain, wah suami yang melihat, wah istri aku begini ya. Nah, rasa syukur itu akhirnya dibanding-bandingkan, dibanding-bandingkan. bukan atas pemberian nikmat dari Allah Tuhan. pribadi sendiri. Iya, Memang. melihat guru yang lain, wah sukses mereka semua, jadi akhirnya berpindah rel, padahal rel itu rel dia. Bagaimana Bu? Iya, memang tersesat itu sebenarnya. Sebenarnya dia tersesat tuh kalau besarkan Kehendak orang lain, kehendak Iya. dunia, Iya. fata morgana begitu loh. Kehendak orang, suksesnya orang Kita lain. bersyukur atas rezeki makanan di depan kita ya Bu. Iya, Apa yang disuguhkan alhamdulillah. jadi tamu menerima ya Bu ya. Masa kita order, aku nih tamu kok dikasih makanan begini, aku tidak suka dengan makanan ini, tolong dong diganti makanannya. Kira-kira etikanya bagaimana Bu? Tolong dong Ibu ganti makanan aku ini, aku Iya, tidak masa suka begitu? makanan ini. Iya, enggak Seorang lah. tamu Bu. Iya, mesti tamu Murid itu tamu Bu, tiba-tiba minta makanan yang lezat sekali. murid ampun, murid kurang ajar. Nah, bagaimana Bu pandangan Ibu, murid minta pandangan yang bagaimana nikmatnya dunia. Aku minta makanan yang lezat sekali. Suguhkan padaku Ibu guru. Bagaimana Bu? Masa iya enggak, jangan itu kurang ajar tuh murid tuh. Aduh, Ibu. bikin malu aja. Sekarang Ibu menyadari ya Bu ya bahwa Tuhan memberikan jembatan untuk kita selesaikan menitinya. Menitinya iya, memang. Ya. Masing-masing punya jembatan masing-masing. Tuhan udah tahu nih kapasitas kamu nih di jembatan ini, kamu yang lain ini. Jalaninlah dengan hati-hati gitu loh. Jangan sampai kepleset. Sekarang gitu. Ibu sudah klimaks menyatakan, Tuhan, aku ingin meniti jembatan ini sampai selesai dengan bersyukur, Iya, bersyukur. apa adanya. Iya, pokoknya Tidak sama kadangkala di seluruh dunia ini jembatan yang Iya. dibangun itu aneka rupa modelnya ya. Iya. Itu kan semuanya ya Allah uji kan kita Iya. uji dengan berbagai macam. Ya kamu kalau udah pilihannya ini ya udah. Ayo. Ada yang meniti jembatan sedang di atas lautan, dia nyemplung ke lautan. Terus nggak bisa berenang. Ilmiahnya tidak masuk. Tidak masuk. Aduh, alhamdulillah. Iya, Ngadi Sariro itu Bu selalu mawas Mawas diri. Ibu suksesnya kehidupan harus ngadi sariro. Mawas diri. Kata Ki Ageng Surya Mentaram dalam Kauru Jiwo, kakek nenek moyang yang luhur yang membangun filsafat dan sebagai tokoh yang ditokohkan bukan hanya Indonesia tapi dunia. Itulah ada di sini seorang tokoh ya dari anak cucu keturunan beliau di dalam aransemen kehidupan ya. Kauru jiwa itu harus selalu mawas diri, ngadi sariro, selalu berhias diri, selalu sadar diri, kan begitu ya Bu. Alhamdulillah Bu Titin, suksesnya kehidupan, klimaksnya itu jembatan di dunia ini untuk menuju ke tempat yang abadi. Iya. Begitu kan? Iya. Udahlah, pokoknya mantep lah, udah nggak usah macem-macem lah. Nggak usah noleh rumput di sebelah ya Bu? Nggak usah lah. Saya hanya ya Allah berikan kekuatan. Atau guru les sebelah Bu. Ibu dapat guru les A, sebelah dapat guru les B. Ibu noleh enak diajarin guru B, lalu pindah lagi ke rumah B. Aku pengen diajarkan di guru B, tetapi ternyata setelah di B tidak nikmat. Oh ternyata nikmat itu dari Tuhan, tergantung Tuhan, lewat Tuhan, A maupun B. Iya, karena saya mendapatkan guru itu kan perjalanan saya kan Panjang. keliling panjang. Tiba-tiba di ujungnya pindah, sedang di lautan, sedang di pesawat pindah terjun, pakai terjun payung. Ada saya kalau mengingatnya ya Allah, saya tuh ya itu semua. Ini si Titin nih perlu jadi saya kesini gitu. Ibu, saya nggak menyangka Ibu yang mengambil ini hikmah perjalanan Ibu panjang dan sudah membuktikan bahwa tidak enak kalau nikmat dicabut oleh Tuhan. Oh, iya. Kata Tuhan, karunia mana lagi yang hendak engkau dustakan? Iya, aduh, alhamdulillah. Bagaimana Tuhan sudah mengingatkan? Iya Bu, iya, bahwa kita tidak boleh biji saran nikmat kita tampilkan. Iya, alhamdulillah. Jambu kita tampilkan ini banyak bijinya.
Biji itu yang bermanfaat kan. Itu kan untuk jadi tanaman Apa lagi? berikutnya. Iya. Nah itu ibu itu belajar Nggak itu sia-sia. ingat biji. Iya. Karena biji itu disemai. Disemai, Apapun iya. itu jadinya jangan dicangkok melulu. Dia tidak bisa menyemai biji Iya. karena dia menyangkok. Akar itu dari biji tumbuhnya pelan-pelan dan sulit memang. Memang lama dan penuh kesabaran. Tetapi harus manusia lakukan. Bagaimana pendapat seorang dokter? Iya. Untuk itu kan kita harus kembali kepada akar kita, Bu, kehidupan kita apakah lahir banyak dari cangkok, dari dikeloning, dari bayi tabung, atau dari perut ibu kita lahirnya Iya. dengan cara normal, Bu? Iya, dengan cara normal kan Iya. Allah memang Iya. dengan bapak dan ibu kita, melalui bapak dan ibu kita ya kan. Jadi tidak bersatu. buru-buru mengambil keputusan untuk cangkok kan? Iya. Kalau memang sudah bertahun-tahun ada yang main bayi tabung, tapi Iya. itu kan kadang berusaha 7 tahun, 10 tahun. Iya, iya. Bahkan Mas Kadar 7 tahun, Iya, normal lahir 2 tahun meninggal anaknya. Bagaimana, Bu? Cobaan Tuhan. Iya, ya Allah. Dia menyatakan jangan prasangka buruk sedikit pun kepada Tuhan. Bayangkan Betul, seorang tokoh Iya. yang saya benar-benar dari kecil SMA kelas 1 saya kenali menyatakan di aransemen kehidupan seperti itu. Saya senang sekali, Bu, bahwa dia menyatakan jangan coba-coba kita prasangka Iya. buruk kepada Tuhan walaupun sedikit pun. Iya, iya. Pada saat 7 tahun Dia ujiannya menunggu 2 tahun anaknya meninggal. Iya. Apakah Benar-benar. itu harus berprasangka buruk, Bu, kepada Tuhan? Allah lebih Terjun mengetahui. payung, Bu, lagi naik pesawat, Bu. Iya. Karena saking prasangkanya pesawat akan meledak di langit. Buru-buru terjun payung, padahal pesawatnya sampai dengan selamat. Ini suksesnya kehidupan ke-50 loh, Bu, dalam Ngadi Sariro, Bu. Di luar Ngadi Sariro sudah ada 3 dan 4 orang, tapi ada 3 topik, yaitu pohon kehidupan. Bawono itu ada samudra kehidupan, aransemen kehidupan. Nah, aransemen kehidupan ini intinya tak terhingga, Bu. Iya. Tak terhingga Iya, karakter iya, kehidupan kata di itu. bumi, Bu. Karakter biji juga banyak, Bu. Banyak. Buahnya juga jadi banyak dari pohon itu, Bu. Karakter biji, karakter binatang banyak, Bu. Karakter manusia banyak, Bu. Pohon-pohon banyak, Bu. Suksesnya kehidupan semuanya sesuai dengan alamiah, Iya, dengan natural, natural, dengan iya. kodrat alam. Kodratnya alam. Iya. Ya, bagaimana natural. pandangan? Iya. Memang suksesnya kehidupan itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa Ya. yang Allah sunahkan kepada kita, ya kamu harus kita jalan, kita terima dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur tidak boleh lupa ya, Bu. Iya, udah pokoknya. Ini klimaksnya, walaupun nanti kalau sudah di luar topik ini artinya kita terus berlanjut, itu sudah tidak lagi dicantumkan dalam buku iman dan keteguhan hati. Minimal ini, Bu, minimal Ngadi Sariro, Bu. Minimal di Sariro. Nah, sudah ada Ngadi di sini tidak Sariro, di Tepo Sariro atau Mulat Sariro itu sudah di luar ini artinya. Aransemen kehidupan Bawono, pohon kehidupan, samudra itu sudah luas. Iya. Samudra kehidupan itu sudah sangat tak terbatas, tak terhingga, ya. Kemudian pohon kehidupan juga banyak sekali. Sulit sudah kita mengenali satu persatu pohon kehidupan ya di dunia ini. Jadi ada awal kehidupan, berakhirnya sukses kehidupan. Iya. Kedua itu ada benih kehidupan, sejarah kehidupan, interval kehidupan, untayan kehidupan, dan terus naik turun kehidupan sampai lentera kehidupan, sampai suksesnya kehidupan. Lentera kan kalau menerangi habis ya, Bu ya. Iya, Sedikit-sedikit minyaknya. kita akhirnya meninggal ya, Bu. Habis ya, Bu. Habis udah. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, kita matikan lentera itu, memang masih ada sisa, tidak menyala lilin itu. Tetapi suksesnya kehidupan kira-kira kita keluar jembatan nggak, Bu? Karena tidak belum mau lagi selesai. menerangi. Iya. Aku sudah banyak berbuat, aku sudah lelah. Ihsannya sudah tidak mau. Nyawanya masih ada. Dia jadi penunggu kamar. Sayang sekali. Sayang sekali. Aduh, sayang sekali. Seorang Jangan sampai Ibu begitu. Titin 71 tahun, setara dengan kurator saya Bapak Hajar Pamadi. Pada saat pameran di Sono Budoyo terakhir, Bapak Hajar, kurator, dia juga seorang tokoh, kepala Barahmus. Dia sudah 71 tahun dan sangat-sangat gigih,
napak tilas kehidupan dalam aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Lagu apa yang ingin diperdengarkan dan Ibu closing dengan lagu itu? Silakan, dari seluruh lagu mungkin yang Sebenarnya aransemen. seluruh lagu Ibu tuh saya suka gitu loh. Nah, itu Seluruh lagu tuh saya suka gitu. dalam aransemen kehidupan SSO. Suka banget. Ibu sering Pokoknya, mendengarnya. iya. Masterpiece atau mau didengarkan hari ini? Ya, itu yang terutama Carilah Allah itu. Allah, Carilah di sini Allah. nih udah rasanya gimana ya di sini nih. Yang Mas Kadar atau Ya, yang boleh ya Mas Kadar juga nggak apa-apa. Di sini sama juga. Iya. Tuh. Di sini terusannya ya Allah gitu loh, kayak rindu gitu loh Bu, rindu gitu loh Bu, rindu. Kangen. saya kemarin rekaman lagi itu dia Ya mendengar Mas Kadar. dengan masterpiece-nya. Hmm. Bukan yang dia sendiri Oh. bernyanyi sama Asifa, bukan. Tetapi merekam ulang untuk dijadikan dokumen SSO. Ya, Alhamdulillah. ya. Silakan Carilah Allah kita itu. mendengar lagu Carilah Allah Mas Kadar Rasmadi yang versi Alex Luhun 5. Surga dunia bukan utama, carilah Allah yang memiliki surga. Jika tak mampu, carilah guru untuk menuju jalan ke sana. Terbentang di depan kita, namun terhijab karena dosa. Kalau berusaha sambil berdoa, apa yang menghijab akan terbuka. Baiknya Allah harus dijaga, lalai memelihara, hilang fitrahnya. Cahaya meredup, tiada arah, kebingungan datang mengganggu ibadah. Waktu berjalan terus melaju, jalan di tempat belum mendaki. Ego pribadi tak akan pergi tanpa mujahadah seorang pendaki. Allah
baitnya Allah harus dijaga, lalai memelihara, hilang fitrahnya, cahaya meredup, tiada arah, kebingungan datang mengganggu ibadah. Waktu berjalan terus melaju, jalan di tempat belum mendaki, ego pribadi tak akan pergi tanpa mujahadah seorang pendaki. Titin, kita pasti akan memetik hikmah dalam hidup, ya. Dalam lagu Carilah Allah, apa yang ingin Ibu petik? Monggo, Bu. Ya, dalam lagu Carilah Allah itu kita harus terus berpegang teguh dengan tali Allah itu. Di sini tuh Allah selalu gitu terngiang di hati saya gitu loh. Terus ya, berzikir Allah, Allah, Allah. Gitu. Karena nggak bisa lepas gitu loh di sini tuh, selalu melekat begitu loh. Jadi itulah yang menjaga, yang menjaya saya waktu meniti jembatan itu selalu Allah. Waspada, sariro terus ya. Harus waspada begitu. Karena ya udah gimana ya, rasanya rasa syukur itu ya Allah juga sih yang nuntun saya kemari gitu, ketemu Ibu setelah mencari kemana-mana gitu. Ya udahlah, nggak bisa ngomong lagi. Ibu ingin tali Allah tidak putus. Iya. Dalam meniti kehidupan sampai akhirnya. Iya, gitu. Akhir hayat menanamkan keyakinan itu. Bahwa jangan sampai terputus di jembatan. Jembatan itu sampai akhir hayat. Ihsan itu tidak bisa lepas dari sebelum sampai disebut sukses hakiki. Jadi bukunya kan setelah ihsan itu kan pas sukses hakiki. Nah, sukses hakiki bukan di mata manusia. Di mata Allah, tapi di mata Allah. Ya. Yang kita cari ihsan itu kan. Supaya jembatan itu selesai kita lalui, begitu kan. Tetap ihsan terus. Ya, ihsan itu Pancasila, Bu. Iya. Pancasila, ihsan, baik terus, berbuat baik terus. Artinya kan berbuat baiknya jangan ada hitung-hitungan pamrih dan itu hanya untuk Allah aja. Kalau sudah ada sesuatu yang kita hitung di situ untuk pamrih, akhirnya kita jembatannya kita roboh di situ. Hanya untuk ya Allah, untuk Allah aja lah, nggak apa lah. Karena kita hidup di dunia ini untuk beramal ibadah hanya untuk mengharap ridha Allah aja. Apapun itu profesi ya, Bu. Ya, apapun profesi kita gitu. Ya, itu yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan mau kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun sanak famili. Silakan sedikit aja closingnya. Kepada anak-anakku, saudara-saudaraku, adik-adikku, keluarga, dan sahabat-sahabatku semua, ya kita harus terus mawas diri bahwa hidup kita ini seperti meniti jembatan, pada suatu saat suatu kesempatan akan berakhir di ujungnya, dan harus selamat sampai ke ujung. Jangan putus dengan Allah, teruslah. Jangan sampai putus. Itu kata kuncinya ya. Jangan sampai putus dengan tali Allah. Demikianlah Ibu, alhamdulillah, wasyukurillah atas kehidupan hari ini. Ibu mengambil topik suksesnya kehidupan. Ini suksesnya kehidupan. Akhirnya bisa dapat Ibu sampaikan.
Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, syukur.